Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi dengan Indonesian Channel Cuy Pajo Bernyanyi. Pagi ini saya tertarik dengan vonis yang ditujukan kepada Imam Besar Habib Rizik Syihab yang cukup menghebohkan negeri ini dengan 4 tahun penjara. Padahal yang kita lihat bukan lagi menjadi rahasia umum bahwa begitu banyak dugaan kebohongan yang dilakukan oleh para pejabat publik yang jauh disinyalir jauh lebih dahsyat, lebih menghebohkan, lebih merugikan rakyat ketimbang apa yang dilakukan, apa yang divonis terhadap Habib Rizik Syihab. Tapi nyatanya sampai hari ini belum ada reaksi hukum ya tentang para pelaku yang diduga berbohong yang sangat merugikan rakyat, sangat menyakiti rakyat. Tapi silakan simak aja, silakan dinilai saja mana sih yang lebih pantas sesungguhnya, yang dihukum atau harus divonis atau harus diproses oleh aparat penegak hukum terhadap para pelaku yang diduga melakukan perbuatan bohong. Silakan simak sendiri. Saya tidak bisa menentukan mana yang lebih pantas, mana yang tidak. Nanti Jokowi dan JK yang menjadi presiden dan wakil presiden, kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor apalagi bawang, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan, kita ini semuanya punya gitu. Harusnya kita ini malah bisa ekspor, kok import itu loh, kok import itu loh. Jadi kalau ke depan nanti Jokowi dan JK yang menjadi presiden dan wakil presiden, kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor apalagi bawang, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya gitu. Harusnya kita ini malah bisa ekspor, kok import itu loh. Sudah dibahas oleh Habib Rizik sedikit tentang apa yang kita tolak dari putusan tersebut sehingga kita melakukan banding. Tapi pada pokoknya begini, kita menilai ini putusan-putusan ngawur.
Itu sehingga nanti kita akan banding, kita akan tuangkan dalam memori banding kita di mana kengawuran daripada putusan tersebut. Nah, ada lagi yang ketiga yang saya mau bahas. Ini putusan juga berbahaya bagi kelangsungan demokrasi kita. Kenapa? Karena dalam putusan, pertimbangan putusan, salah satu pertimbangannya adalah perdebatan di media sosial dan aksi yang dilakukan oleh segelintir orang yang sebenarnya damai itu dianggap dianggap dari keonaran, dianggap memenuhi unsur keonaran gitu. Nah, ini kan lucu. Kita ini kan negara demokrasi, bukan negara otoriter. Yang namanya negara demokrasi, ada pro, ada kontra, ada satu isu publik dilempar ke ruang publik, kemudian terjadi perdebatan, itu hal biasa gitu. Apalagi kemudian di medsos. Yang kita tahu bahwa di medsos ada orang benar, ada orang yang tidak jelas asal-usulnya, alias buzzer yang punya beribu-ribu akun. Nah, jadi memang ini menurut kami presiden yang berbahaya bagi demokrasi. Makanya kita demi menjaga kelangsungan negara hukum kita, tim kuasa hukum dan Habib Rizik sendiri memutuskan untuk banding supaya bagaimana kita bisa meluruskan putusan tersebut. Baik, Bang Ali, jadi maksud Anda yang terjadi keramaian di sosial media ini tidak termasuk dalam meresahkan masyarakat atau suara-suara publik yang merasa diresahkan itu? Ya, kalau seandainya itu dianggap meresahkan masyarakat, ada banyak perdebatan di media sosial yang selama ini terjadi, tapi kenapa hanya Habib Rizik saja kasusnya yang kemudian ditarik sampai putusannya 4 tahun? Dianggap berbuat bohong, kemudian menyebarkan keonaran. Nah, saya mau kasih satu contoh. Jaksa Agung Republik Indonesia, Burhanuddin ST, itu secara resmi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara diputus berbohong atas pernyataan dia yang mengatakan dalam kasus Semanggi 1 dan Semanggi 2, kasus pelanggaran HAM Semanggi 1 dan Semanggi 2 pada tahun 98 itu, tidak ada pelanggaran HAM. Nah, kemudian di PT UN digugat oleh keluarga korban, kemudian keluarga korban bisa putus, diputuskan Jaksa Agung itu berbohong. Tuh, nah itu kan terjadi perdebatan juga. Baik. Tapi kenapa kemudian Jaksa Agung tidak diproses masalah itu? Santai, masuknya santai. Kalem. Memperhatikan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Nah, putusan hakim ini akan membuat keonaran di publik. Karena di dalam semua peristiwa hukum yang ada nuansa politik, keadilan itu bukan di ruang sidang. Keadilan itu adalah rasa di publik. Lain kalau soal kriminal, ini ada aspek politiknya tuh, karena nama Habib Rizik adalah nama yang politis.